menaikkan birahinya tanpa harus menyentuh titik rangsangan. tidak terkondisi, sudah ada unconditioned reflexes. Sudah dirangsang, tetapi tidak memiliki gairah. Halo Dokter Asari. Halo Pak Kris. Gimana kabarnya dok? Baik. Baik ya. Oke. Sehat. Kali ini kita akan membahas opini yang ada di masyarakat sedikit tentang pria nih. Nah, biasanya kan banyak ini opini yang beredar tentang rangsangan pada pria. Nah, sebenarnya rangsangan pada pria ini seperti apa sih dok? Rangsangan kepada pria ini, ya ini hampir sama dengan wanita. Contohnya dia pria lebih cepat, wanita agak lama. Ya, jadi kalau laki-laki untuk merangsangnya cukup aja melihat si lawan jenisnya, dia sudah terangsang. Nah, kalau untuk apalagi dia perlu lagi namanya pemanasan yang lain. Ya, area-area di sekitar tubuhnya itu adalah titik rangsang yang betul-betul yang membuat dia itu meningkatkan nafsunya ataupun hasrat ya. Hasratnya. Oke. Baik. Jadi kalau pada pria nih, Dok, sebenarnya ada tadi kan dokter sampaikan hanya melihat lawan jenis ya. Iya, benar. Dia bisa terangsang kita bilang ya. Nah, berarti ada nggak titik-titik tertentu di dalam tubuh kita yang memang lebih fokus untuk meningkatkan hasrat ataupun rangsangan tadi? Kalau kita lihat secara anatomi pada pria maupun wanita itu mulai dari ujung kepala sampai ke kaki itu ada titik-titik tertentu yang membuat lawan jenis kita itu terangsang. Ya, salah satu contohnya adalah mulai dari bibir dia sendiri, bibir si laki-laki, kemudian leher kiri dan kanan, tengkuk, ya. Kita tengkuk ini, tengkuknya diapain dok? Dipukul gitu ya? Ya, itu dikecup ya. Oke, itu baik, jadi, baik, kan. baik. Kemudian dada, puting susunya, kemudian di sekitar area kemaluannya itu dirangsang oleh lawan jenisnya, udah itu menimbulkan hasrat atau menaikkan birahinya. Oke, berarti kalau sebenarnya untuk merangsang pria ini lebih gampang ya dok? Lebih gampang, atau nggak usah dirangsang, cukup melihat aja dia itu jadi. Oke. Timbul fantasinya. Fantasi itu bermain, dia pilih lebih enak cewekku ini seperti apa. Nah, jadi banyak file keluar. Oh, aku suka yang ini. Misalnya contoh bintang film zaman dulu Brooke Shields misalnya, seperti itulah dia. Oke, berarti misalnya artis yang dia sukain itu juga misalnya lawan jenis yang dia sukain ini juga bisa membuat dia terangsang ya dok? Iya. Tanpa harus menyentuh titik rangsangan. Iya, benar. Benar ya dok ya? Iya. Nah, dengan kata-kata aja suara si wanita. Kenapa di suatu tempat itu daerah area pemberitahuan tuh kok mesti suara cewek, kok nggak suara bapak-bapak? Oh gitu. Nah itu memang kayak perhatian. Orang langsung mendengar, oh ada apa gitu. Coba suara kakek-kakek, alah, nah seperti gitu. Berarti pemilihan untuk memberikan informasi memang lebih cenderung ke perempuan ya, agar bisa lebih menarik lawan jenis untuk mendengarkan ya dok ya. Karena area itu yang akan memberi reaksi itu adalah otak primitif si laki-laki, otaknya reptil yang ingin menguasai, itu artinya ingin menguasai gitu. Nah, berarti itu adalah dasarnya manusia ya? Maksudnya berarti seperti hewani. Iya. Berarti seperti hewan melihat lawan jenis. Ataupun kita lihat misalnya kucing pada musim kawin. Iya. Itu mau jarak berapa kilo mungkin mereka akan tempuh itu ya. Atau singa jantan itu dia pasti menguasai beberapa ekor wanitanya, betinanya. Udah itu sudah ditanamkan sejak dalam rahim ibunya gitu, seperti itu. Oke. Nah, ini kita bahas tadi dokter menyampaikan masalah tubuh ataupun ini mungkin dulu yang dokter ajarkan di Fakultas Kedokteran ya, anatomi tubuh ya.
Nah, jadi sebenarnya yang tadi dokter sampaikan ada di bagian tengkuk, bibir, dada, leher, terus bagian maaf katanya kemaluan. Iya. Nah, yang paling sensitif dan meningkatkan rangsangan di daerah mana, dok? Di daerah bibir, leher, dan kemaluan. Kalau kita kerucutkan lagi, satu aja. Kemaluan. Kemaluan ya. Nah, memang di daerah sana dia lebih sensitif kulitnya atau bagaimana, dok? Area sensoriknya lebih banyak. Oke. Area sensorik satu dirangsang, maka rangsangan tadi, impuls tadi akan disebarkan ke seluruh area kemaluan dan sampai ke otak primitifnya. Oke. Berarti ini ada kaitannya dengan saraf ya, dok ya? Saraf. Nah, kalau kita bahas masalah saraf, misalnya ada seseorang yang kayak setelah dirangsang, ya tadi dokter sampaikan di daerah kemaluan ya, ini paling sensitif. Nah, tetapi ada misalnya laki-laki yang sudah dirangsang, tetapi tidak memiliki gairah. Apakah ini suatu penyakit, dok? Siapa yang merangsang sekarang? Ya, misalnya lawan jenisnya. Ada beberapa problem sama dia nih, sama si laki-laki ini. Misalkan dia tidak suka sama si wanita ini, satu, atau dia suka sama sesama jenis. Tiga, dia lagi capek, misalnya baru pulang kerja, tahu-tahu istrinya sudah main hajar aja, tunggu lah nanti lah, siapa ya aku, mandi dulu aku. Bikinkan kopi dulu ya, dok. Minum kopi dulu ya. Iya, seperti itu dia kan, dia masih capek. Tadi dimarah-marahi bos aku di kantor atau dimarahi siapa-siapa lah kan. Iya. Jadi dia apa? Atau dia sedang sakit pada saat itu, misalnya sakit, misalnya dia sakit kena common cold. Nah, area hidung, penciuman ini ke tubuh wanita itu pengaruh loh. Si wanita itu dekat, kita cium baunya, aduh enaknya. Feromon si wanita itu sama feromon si laki-laki tadi bersatu. Berarti aroma pun juga bisa mempengaruhi rangsangan ya, dok? Jadi kata orang-orang di sinetron, oh tuh kami sudah chemistry, maka cocokan. Dia nggak tahu itu adalah feromon. Feromon itu tidak berwarna, tidak nampak. Nah, jadi kenapa bayi kita ambil dari ibunya, kita kasihkan ke ibu yang lain, pasti nangis. Kok baunya beda katanya. Tadinya bau ibu aku begini. Seperti hewan juga. Jadi kenal sama dia dengan feromon. Feromon betinanya di 1,6 kilo, dicium ini datang dia. Karena memang di hewan kan indera penciumannya lebih dipekakan ya. Lebih sensitif. Lebih sensitif dibandingkan manusia. Kalau manusia bisa mencium 1 kilo, bahaya juga, dok. Bahaya itu. Nah, satu lagi, mungkin dia sedang sakit, diabetes. Diabetes ini melemahkan otak primitifnya tadi, di situ tempat pengaturan makan, minum, dan fungsi seksual di otak primitifnya tadi, otak reptilnya tadi. Oke, berarti kan kalau tadi dokter sampaikan kan itu karena mungkin faktor kecapean. Berarti kalau penyakitnya ini lebih condong ke diabetes ya, dok? Ya, diabetes itu atau gagal ginjal yang kami bahas kemarin itu, gagal ginjal. Nah, tapi nggak dibahas tentang akibat hubungan seksnya. Nah, gagal ginjal ini menimbulkan namanya suatu sampah di tubuh dia, di tubuh orang sakit itu yang namanya endotoksin. Toksin yang ada dari dalam tubuhnya sendiri, yaitu racun tadi tak keluar, beredar terus dari kepala sampai ke kaki, berputar-putar 24 jam. Nah, itu menekan pusat pengaturan makan, minum, sama fungsi seksualnya. Maka dia tidak tertarik dengan lawan jenis lagi. Oke, berarti itu termasuk dari bagian saraf motorik nggak sih, dok? Nah, atau dia beda judulnya? Jadi begini, di waktu kita masih di dalam kandungan ibu kita, otak yang dianugerahkan kepada kita itu masih yang otak primitif, otak reptil. Belum ada otak intelek. Jadi kertas kosong ya, dok? Masih polos, mulus saja. Begitu dia lahir, itulah yang dia begitu dia umur 1 tahun, dengan dia belajar dari ibunya, dengar kata-kata dan lingkungan, tumbuh sedikit otak inteleknya, tumbuh sedikit lapisan, makin rumit rangsangan yang diterimanya, timbul lekuan-lekuan
pada otak itu sendiri. Yang kalau di kedokteran disebut dengan girus. Makin dia sekolah tinggi, girusnya makin rumit. Kalau orangnya sekolah biasa aja, mulus terus. Berarti kalau yang mulus itu mungkin itu yang nanti akan dibeli oleh orang Jepang ya? Ya, ini masih asli. Nggak akan korupsi ini katanya. Kalau yang sudah banyak girus-girusnya itu, ini yang udah mau penuh nih memorinya. Jadi dianalogikan dengan teknologi komputer yang awal, itulah disketnya. Dengan memori yang masih full dengan yang masih bersih ya dok ya. Oke, baik. Jadi kesimpulannya sebenarnya kalau rangsangan pada pria ini tidak perlu kita rangsang pada titik-titik, hanya melihat lawan jenis yang dia sukain. Iya. Ini sudah bisa. Udah jadi gairah. Udah jadi ya dok ya. Kecuali memang ada penyakit ya dok. Iya. Seperti tadi diabetes. Ada nggak dok dari sisi medis nama jenis atau nama sebutan penyakit untuk yang memang seseorang yang susah dirangsang? Atau memang sensorik di sarafnya ini tidak berfungsi dengan baik? Ya, penyakitnya nggak ada namanya. Tapi penyakit itu di sininya. Pikiran ya? Nah, di pikirannya. Jadi kalau pikiran ini, misalnya anak ini kita ambil, kita taruh kan di hutan, nggak ada manusia, cuma ada monyet apa sih. Terus udah dewasa kita taruh lagi di kota, nengok cewek dah, oi, wah, katanya. Udah dalam bahasa medis di-embedded, ditanamkan. Oke. Sejak masa embrio, itulah dia. Walaupun dia asuh sama anak serigala segala macam, anak monyet, karena jadi Tarzan dia, taruh kan di kota. Ada cewek, dikejar, udah ditanam coba. Ibarat monyet, kok takut sama ular. Monyet yang di rumah kita taruh dari lahir, terus kita lepaskan dekat kandang ular, dia lari. Oke. Udah ditanamkan. Itu sudah memang apa ya? Kebiasaan yang turun temurun mungkin diturunkan ya dok ya. Refleks yang tidak terkondisi sudah ada kita. Unconditioned reflexes. Berarti kalau kita supaya menjadi seorang lelaki ataupun pria yang normal, yang masih pekah diberikan rangsangan, berarti paling penting juga kita mengontrol stresnya kita ya dok ya? Betul, salah satu stres, misalnya dia under pressure by office, ini nggak akan, gairahnya nggak akan muncul ini. Istri pun marah akhirnya sama dia. Itu yang menjadi bumbu-bumbu retaknya rumah tangga ya dok ya? Oke dok, thank you untuk hari ini kita bahas masalah opini rangsangan pada pria ya. Mungkin lain kesempatan kita akan membahas topik-topik yang menarik berikutnya.